Bagaimana caranya kita mencari solusi tanaman padi yang terkena hawar daun bakteri atau kresek? Sahabat mitra tani di mana saja berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat mitra tani di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pokok pembahasan kali ini bagaimana caranya, yaitu mengendalikan hawar daun bakteri atau kresek pada tanaman padi. Nah, di sini sebetulnya ya penyakit pada tanaman padi itu cukup banyak ya. Jadi yang saya ketahui diantaranya berdasarkan referensi ya yang telah kita telah. Jadi ada blast itu kan ada dua macam. Ketika vegetatif tanaman itu disebut dengan live blast atau serangan pada daun, dan ketika fase generatif disebut dengan neck blast, di mana neck blast tersebut yaitu menyebabkan pada malai tersebut menjadi patah leher. Jadi di sekitar bagian bawah malai tersebut terjadi yaitu bercak coklat ya. Jadi kayak memotong leher padi, sehingga padi tersebut ketika kena serangan yaitu patah leher, sehingga mengakibatkan si malai tersebut menjadi kayak gosong, angus ya. Jadi itu disebabkan oleh jamur. Nah, penyakit tersebut yaitu sifatnya atau patogennya yaitu virus atau bakteri dan cendawan atau jamur ya. Itu jadi penyakit pada tanaman padi yaitu ada berbagai macam ya sahabat mitra tani. Jadi contohnya blast, terus hawar daun bakteri, tungrok, kerdil rumput, terus busuk batang yang disebabkan oleh virus atau bakteri, dan ada juga yang disebabkan oleh cendawan atau jamur pada tanaman padi. Nah, di sini kita akan membahas terkait yaitu hawar daun bakteri atau yang disebut kresek ya. Nah, di sini patogennya hawar daun bakteri itu apa? Patogennya itu virusnya itu Xanthomonas aureus, di mana mereka ketika menyerang pada bagian ini ya, seperti bagian menyerangnya itu bagian tepi daun dan membentuk garis ke bawah, sehingga kalau bahasa itunya yaitu di sini masuknya itu stomata atau mulut daun, terus memakan jaring-jaring atau tulang-tulang pada bagian daun, dan mereka itu menghisap klorofil yang ada pada daun dan menyebabkan menjadi kayak seperti ini ya, kresek.
ya, kresek. Nah, itu yang disebabkan gejala yang ditimbulkan ini ya, gejala yang ditimbulkan oleh hawar daun bakteri. Sebenarnya ya, jadi gejala yang ditimbulkan oleh hawar daun bakteri itu begitu kita melihat ada timbulkan serangan begitu nyesak ya bagi petani sebetulnya ya. Untuk itu pula jadi kedepannya produksi padi kedepannya itu ketika pasca panen itu banyak hal yang ditimbulkan karena proses fotosintesis pada tanaman tersebut tidak berjalan normal ya. Jadi apabila daunnya sudah terganggu, jadi hasil produksinya ke depannya itu menghasilkan kualitas beras yang kurang bagus ya. Jadi ketika di berasnya itu banyak yang patah-patah, terus isinya kurang begitu, bulir-bulir padinya itu tidak maksimal ya, tidak begitu berisi, jadi sangatlah rentan. Baik, untuk pengendaliannya seperti apa? Jadi pengendaliannya yang pertama yaitu menggunakan varietas yang tahan hawar daun bakteri, itu yang pertama. Yang kedua, jadi menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Jadi dalam arti sesuai kebutuhan ini yang telah dianjurkan oleh dinas terkait atau oleh pihak terkait oleh dinas pertanian ya. Dan jangan lupa biasanya hawar daun bakteri itu sangatlah rentan ya apabila penggunaan pupuk nitrogen atau urea itu berlebihan. Itu sangat memicu untuk perkembangbiakan yaitu hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzea. Dan yang ketiga, pengendalian yaitu pengaturan air. Jadi kasih jeda lah, misalkan ada air macak-macak ya, kita surutkan, jeda 3 hari kita aliri lagi, atau 3 hari sampai 4 hari ya boleh ya. Dan yang keempat, apabila gejala yang ditimbulkan itu sudah mencapai 15 sampai 20%, kita segera kendalikan dengan banyak ya jenis fungisida atau bakterisida kita gunakan karena untuk segera mencegah yaitu bagaimana tanaman padi itu supaya tetap terjaga. Nah, di sini saya menggunakan yaitu biofungisida. Biofungisida tersebut yaitu biofungisida pengadil kresek atau Xanthomonas sp, Blas, Flicula, layu bakteri, layu fusarium. Biofungisida berbentuk tepung atau larutannya. Jadi di sini saya menggunakan biofungisida karena kan saya mencari di kios-kios ya bahan aktif bakterisida, saya menemukan kebetulan saya hanya mendapatkan biofungisida. Jadi di sini itu mungkin biofungisida di samping pengendalian pada bakteri dan kedua yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Makanya di sini propaganda ya biofungisida. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.